Mumpung kemarin hari Minggu gue nggak bisa riding, jadi sekarang gue mau manasin ini motor. Sekalian nanti kita ngobrol-ngobrol aja guys. Mumpung cuacanya pagi ini lagi enak, lagi adem banget. Oke, kita panasin dulu ya. Oke, jadi sekarang gue mau manasin motor keliling-keliling aja sambil kita ngobrol-ngobrol guys. Karena kemarin hari Minggu gue nggak riding karena ada satu dan lain hal. Terus juga cuacanya sebenarnya sih enak, cuman agak gerimis aja, jadi gue agak mager guys. Nah, jadi gue baru bisa manasin motornya sekarang nih. Jadi sama sekalian kita ngobrol-ngobrol ini ya, karena kebetulan nih gue bulan Februari akhir kemarin gue genap 2 tahun pakai si Vario ini. Jadi kita sekalian ngobrolin aja keluh kesahnya gimana selama 2 tahun ya kan. Atau misalkan kalian yang nonton baru mau beli Vario 160, ya mungkin video ini bisa jadi pertimbangan. Jadi akhir bulan Februari kemarin tuh gue baru bayar pajak si Vario ini. Tapi gue lupa sih guys spesifik pajaknya berapa, cuman 300-an sih. Karena gue bayarnya sekalian sama CBR gue guys. Jadi si Vario ini gue pajaknya 300-an. Tapi gue lupa 300 berapa gitu ya, pokoknya 300-an lah. Mungkin kalau kalian ada yang sama 300-an, bisa tolong di komen guys. Atau mungkin pajak Vario kalian tuh lebih besar atau gimana. Karena yang pas itu gue pernah baca-baca komen ya, karena katanya ada sih yang pajaknya tuh lebih dari 300 gitu. Cuman gue nggak tahu itu bener atau enggak sih. Nah kalau gue pribadi sih 300 sekian guys. Kayak 350 lebih dikit deh. Gue lupa beneran guys. Jadi kalau misalkan kalian pajak Vario-nya ada yang lebih dari 350 gitu, bisa tolong di komen aja guys, karena macam-macam ya. Oke, jadi kita mulai dari bahas dari apanya dulu ya. Mungkin kita coba bahas dari segi kekurangan dulu kali guys selama 2 tahun ya. Ini tapi disclaimer aja, ini pengalaman pribadi gue ya guys, bukan ngada-ngada sendiri. Jadi karena emang gue ngerasain sendiri gitu lah. Oke, kekurangan selama 2 tahun yang paling menurut gue urgent itu ada di komsteria guys. Sebenarnya sih ya, komsteria tuh nggak tahu kenapa ini penyakit. Emang dari awal sih, dari awal Vario 160 ini gue punya ya. Maksudnya nggak terlalu awal banget, cuman ya masih tergolong awal lah, masih baru-baru gitu kan. Jadi sekarang komsternya tuh emang agak berat gitu guys. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, gue browsing lagi, gue cari tahu lagi, emang ternyata tuh penyakit Vario 160 tuh ada di komstir nih. Nggak tahu ya gue yang edisi terbaru gimana, yang keluaran terbaru gimana. Cuman kalau yang gue rasain ya komstirnya berat guys. Komstirnya itu lebih berat ke arah kanan guys. Untuk ke arah kirinya sih enteng-enteng aja. Nah, yang bikin malesnya itu kalau komstir berat, pas kalau lagi macet sih guys, slip gitu kayak berasa pegel aja tangan tuh. Cuman kalau misalkan kayak buat belok gitu, kayak cornering gitu, kalau misalnya berat tuh enak banget sih.
Jadi gue bingung sih sebenarnya. Ya urgent sih kalau misalkan kalian emang motornya buat harian banget gitu ya, buat selap-selip di kemacetan, emang kayaknya harus diganti sih komsternya guys. Kalau emang kalian punya masalah penyakit yang sama kayak gue ya. Kalau misalkan soal rangka ya gimana ya, ya oke lah, boleh lah, kekurangannya ada di rangka guys. Kalian kalau udah ngecek video gue sebelumnya tuh yang gue buka-buka rangka dalamnya, ya kalian tau lah gimana menyikapinya ya. Tapi so far sejauh ini untuk rangka gue nggak pernah kayak cat ulang atau dikasih anti karat gitu, nggak pernah guys. Belum gue kasih kayak gitu-gituan. Jadi benar-benar masih bawaan ya. Buat yang suka komen kayak belum aja bang, nanti juga kenapa-kenapa gitu, ya tolonglah jangan komen kayak gitu guys, karena omongan itu adalah doa guys. Ya semoga kedepannya nggak kenapa-kenapa lah, amit-amit jangan sampai guys. Tapi sejauh ini gue belum pernah dimacem-macemin si rangka, jadi masih emang bawaan ya guys, masih emang ya kayak gitu adanya gitu. Belum gue modifikasi ulang rangkanya guys. Tapi ya semoga nggak kenapa-kenapa lah. Dan sejauh ini sih emang nggak kenapa-kenapa gitu guys, masih aman-aman aja guys, nggak ada hal-hal negatif ya. Walaupun kalau misalkan kita lihat rangkanya ya emang negatif sih sebenarnya. Kayak ada karat, terus catnya ngelupas gitu. Ya moga aja nggak tambah parah guys. Karena jujur gue agak mager banget buat ngebongkar bodi terus tinggalin motor buat ngecat rangka gitu. Terus kekurangan selanjutnya apa lagi ya? Udah sih, menurut gua itu aja guys yang paling mencolok ya. Mungkin kalau misalkan kalian punya kekurangan Vario 160 yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah guys. Oh ya, soal spakbor miring atau rangka yang gampang pecah sih gua nggak ngalamin kayak gitu guys ya. Sejauh ini motor gua normal-normal aja, spakbor juga lurus-lurus aja. Terus untuk crankcase yang pecah gitu, aduh jangan sampai guys kayak yang gitu-gitu guys. Dan menurut gue sih ya nggak segampang itu ya pecahnya ya. Nggak tahu sih orang lain makanya gimana yang sampai pecah kayak gitu, mungkin bawahnya rusuh atau gimana. Tapi ya amit-amit guys, jangan sampai kalian ngalamin hal yang negatif kayak gitu guys. Ya udah, berarti kalau gitu kita sekarang lanjut ke bahas kelebihan Vario ini guys. Ya sebenarnya kalau bahas-bahas kayak gini sih berdasarkan pengalaman pribadi aja ya guys ya. Gue bukan kata siapa gitu, enggak. Ini benar-benar gue pemakaian pribadi, jadi gue benar-benar ngerasain sendiri guys. Oke, yang pertama untuk kelebihannya, menurut gue keren sih guys. Looksnya tuh menurut gue mantep sih, karena motor ini lumayan keseringan dipajang di rumah, jadi tuh buat dilihat tuh enak banget sih. Jadi kalau misalkan di rumah tuh motor gua yang ini sama satu lagi CBR itu keseringan emang cuman diparkirin aja gitu guys. Terus kalau misalkan lagi bengong gitu, lihat-lihat gitu, wih cakep juga ternyata. Terus kalau misalkan gua habis foto gitu ya, gua lihat-lihat lagi fotonya, wah anjir cakep juga nih. Itu sih kelebihan pertama, itu menurut gua motor ini looksnya keren, enak lah looksnya buat dilihat gitu ya. Walaupun emang beberapa orang bilang kayak emot batu. Gue nggak tahu sih emot batu dari mana, mungkin dari bagian depannya gitu ya kalau misalkan dilihat dari samping. Terus apalagi ya kelebihan selanjutnya guys, apa ya, gue masih bingung sih. Kalau misalkan gue ngomongin spek mesin gitu, oke, kita balik lagi ke awal gue ambil motor ini. Gue tuh ambil motor ini sebenarnya bukan karena masalah spek mesin yang gimana gitu guys, enggak, karena emang gue pengen nyantai aja gitu loh, bawa petikan lagi gitu. Dan berhubung dulu motor pertama gue dari zaman sekolah itu, dari zaman minta duit, motor pertama gue itu Vario karbu guys. Vario, orang bilangnya apa ya, Varla ya,
Vario lama tuh yang 110 karbu, yang generasi awal banget itu guys. Ingat banget gue dulu tuh warnanya warna merah. Terus dulu dimodif lowrider gitu, yang engine mountingnya mesinnya dimundurin banget. Dan kebetulan aja sih si Vario ngeluarin yang edisi baru, jadi sekalian coba aja guys gitu. Jadi nggak ada karena mesinnya 160 terus kenceng gitu, enggak. Ya kalau misalkan orang-orang bilang emang mesinnya kenceng, ya emang kayak gitu guys kenyataannya. Tapi gue beli ini bukan buat kayak concern ke mesinnya gitu. Gue masih lebih ke looksnya lah. Gue sampai sekarang mesin masih standaran aja guys. Kirian juga main yang simpel-simpel aja, cuman turunin roller itu juga nggak terlalu banyak turunnya, cuma 2 gram kalau nggak salah ya. Terus sama ganti apanya ya, gue lupa kan. Terus sama ganti puli depannya tuh, sama rumah rollernya doang. Udah itu doang. Selebihnya masih standaran dan ya enak-enak aja guys. Karena emang gue beli dari awal bukan buat yang kayak ngejar speed gitu loh. Lebih ke santai-santai aja sih guys. Mungkin untuk sekarang belum mau kali ya, nggak tahu nanti guys. Karena emang untuk main mesin sih gue agak mager ya. Kalau dilihat dari problemnya gitu orang-orang gitu guys. Jadi ya nanti aja lah. Gue sekarang mungkin belum mau. Ya tapi so far gue sejauh ini pakai Vario 160 sih puas-puas aja. Nggak ada penyesalan guys. Karena emang motornya sih enak sih guys. Oh ya, kelebihan Vario 160 nih guys, handlingnya enak banget sumpah guys. Gue nggak bohong ya. Biasanya tuh kalau misalkan gue bawa motor baru, atau ini kan motor baru bener-bener keluar ya dulu ya, tergolong emang baru lah dari segi desain dan segala macam baru. Gue sih nggak ada adaptasi yang berlebihan pas gue bawa motor ini, karena emang nggak tahu ya, nyaman, terus handlingnya enak banget, buat cornering enak, buat slip enak. Nggak tahu kenapa gue langsung kayak cocok gitu guys. Dan ini menurut gue ya, ini Matic dengan handling terenak kalau menurut gue loh. Terus untuk masalah shock breaker atau jok yang orang kebanyakan bilang tuh keras gitu ya, ya gue sih itu bukan masalah lah. Soalnya shock breaker gue kayaknya enak-enak aja guys dulu sebelum diganti ya. Dan sekarang juga belakang kan udah pakai Öhlins, depan cuman gue naikin ya, jadi kayak kelihatan lebih pendek gitu. Dan buat ngayun juga masih enak sih guys. Nggak ada keras atau gimana gitu. Tapi sekarang untuk kayak belokan lebih miring gitu. Standar gue basruk guys, gara-gara mesin gue sekarang kan dimundurin. Jadi emang agak ngeri sih kalau misalkan kalian manjangin mesin ke belakang. Ya paling kalau misalkan kalian belok agak miring kayak tadi tuh, gasruk guys standarnya guys. Bikin kaget sih sebenarnya kalau misalkan belum biasa ya. Tapi kalau mesin dimundurin gini emang looksnya jadi lebih cakep guys. Buat diliatin tuh enak banget. Tapi kalau misalkan untuk belok-belok kayak tadi agak ngeri aja sih. Nah ini kondisi motor gue sekarang guys. Masih sama-sama aja kondisinya, belum ada yang berubah banget sih. Cuman ya ini aja sih, stripping tuh gue ganti. Ini gue bikin sendiri. Dan ya itu tadi kalau kesannya gue pakai Vario 160 selama 2 tahun nggak ada masalah yang menurut gue parah gitu, nggak ada. Masih bisa ditolerir semua lah kalau gue ya. Ini berdasarkan pengalaman gue sendiri ya guys. Terus tadi ini yang gue bilang nih, kalau misalkan kalian manjangin mundurin mesin ke belakang, kalian pasti bakal gasruk ke standar 2 sini guys. Tadi gue gasruk ke sini nih. Dan kalau misalkan kalian awal-awal ya pasti bakal kaget lah.
Terus apa lagi ya? Ya udahlah, motor gue gini-gini aja guys. Belum ada yang berubah, masih sama kayak dulu. Oh ya, nanti mungkin gue bakal ganti warna. Cuman gue belum tahu sih warna apa karena udah agak bosan aja. Nah, kalau misalkan kalian ada saran warna apa yang bagus, warna apa yang cocok, kalian boleh tolong komen aja guys. Siapa tahu sarannya masuk sama gue, jadi nanti gue bakal ganti warna yang kayak gitu guys. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Manasin Vario gue nih, sekalian ngobrolin keluh kesah selama 2 tahun pemakaian. By the way, ini motor udah lama nggak dipakai, debunya banyak banget tuh karena emang belum dicuci guys. Tuh, debuan banget ya. Kalau kalian lihat di IG gue sering update story, terus banyak banget yang komen kayak motornya kinclong gitu. Ini asli kayak gini guys. Tuh, asli debuan parah kalau kalian lihat dari deket tuh. Belum gue cuci guys karena emang jarang banget dicuci sih. Ini bagian spionnya juga. Tuh, aslinya sih debuan ini guys. Kalau misalkan kalian mau beli barang yang terpasang di Vario gue, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Karena di situ udah gue taruh semua guys linknya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat harga, kalian mau ngecek-ngecek, ya diklik aja linknya, nanti langsung muncul guys. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Until next time, sampai bertemu di video gue selanjutnya. Dadah!